Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bil barakati wal karamati sultanul auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa radhiyallahu an wa bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridwahi wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, kembali lagi pemirsa dengan kita tim Wongcil Studio. Kali ini akan mengungkap sebuah misteri, yang mana misteri itu adalah jin yang bertengger di rumah seseorang. Tadi itu saya sedikit cerita ya, nemuin teman saya, yang mana teman saya itu dari Brebes dan Tegal. Di sebuah desa itu teman saya masih menjalani pengobatan non medis ya. Singkat cerita, kan saya sudah nggak lama ketemu, akhirnya saya kembali menemui teman saya itu yang dulu pernah shopping bareng Mas Dani ya. Singkat ceritanya lagi, saya ketemu di rumah pasien tersebut. Di situ ada sebuah sosok, yang mana sosok itu dominan itu di luar, apalagi di dalam, karena di situ ada sebuah praktek, yang mana praktek itu tuh mengeluarkan energi ataupun pancaran energi yang sedikit menarik makhluk-makhluk gaib di sekitar lokasi tersebut. Jadi malam ini saya akan menarik sosok itu untuk dimasukkan kepada teman saya itu Mas Ilham yang biasa ya. Mohon maaf pemirsa, sudah lama saya nggak nampak di video ya, nggak upload video YouTube Wongcil Studio, karena sekarang udah jauh, krunya udah pada jauh, ada yang di Comol, ada yang di Pemalang dan lain sebagainya. Untuk malam ini tidak panjang lebar, saya akan menarik makhluk itu tersebut, dimasukkan, mencari informasi ataupun sejarah ataupun mengulas cerita dan ada apa di situ, dan bertanya kenapa makhluk itu di situ, datang ke situ, ada apa tujuannya, apakah tertarik dengan sebuah energi yang dipancarkan di rumah itu atau gimana. Nanti kita masukkan lanjut ceritanya, kita langsung ke video saja untuk mengetahui lebih luas, lebih mendalam ya. Terima kasih, sekian, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum pemirsa ya. Kali ini saya akan menarik makhluk tersebut kepada mediator kita ya, Mas Imam. Sehubung nggak ada mediator lain, jadi kita panggil Mas Imam seperti itu, untuk biasa mengungkap ataupun memasukkan makhluk tersebut kepada tubuh Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sosoknya kafir, jadi saya nggak memberikan salam, dia pasti nggak jawab. Dengan siapa yang masuk? Dengan siapa yang masuk? Saya jelaskan nama ataupun asal dari mana. Nama siapa? Oh ya, nama. Kamu kan tadi udah tahu saya kan sekedar menjenguk teman saya ke situ, ya kan? Ya enggak. Tadi kamu mondar mandir di depan rumah itu kan, ya kan?
Jadi saya tertarik, nanti buat konten buat masukin kamu. Tadi teman saya itu lagi nanganin pasien, kebetulan saya ke sana ya. Oh, urusan apa kamu? Saya nggak ada urusan apa-apa sama kamu ya kan. Lagian saya nggak ada ataupun perintah ataupun dari orang tersebut. Saya hanya tanya kamu di situ ngapain. Nggak ada unsur untuk menyakitin kamu ataupun menyelakai kamu. Saya hanya tanya, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, saya keluarin lagi. Saya cuma tanya. Kayak urusan karo aku. Kamu bisa bicara bahasa Indonesia nggak? Kamu mengerti bahasa saya nggak? Kamu udah berapa kali masuk ke tubuh orang? Aku sudah pernah masuk ke tubuh orang. Berarti bukan yang pertama ya? Ya. Makanya kamu langsung nyetel ke badan. Nama kamu siapa? Aku. Nama kamu siapa? Aku rasa baru. Tidak usah. Tidak usah. Kan biar teman-teman yang nonton itu tahu nama kamu siapa. Aku dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat di daerah situ. Bangsa kuat. Kuat apa sih? Saya menguasai tempat daerah situ. Apa iya? Kamu penguasa seperti apa? Kamu masuk aja nggak bisa, mondar mandir. Karena tubuh ini kuat. Kamu tujuannya itu apa di situ? Apakah kamu penasaran ingin masuk, atau emang kamu di situ ada yang naruh, ataupun kamu tertarik sebuah pancaran energi di rumah itu? Ya, saya berurusan dengan orang yang ada di situ. Seperti itu. Jadi saya sekedar tanya, saya nggak ada urusan apa-apa sama kamu. Saya cuma tertarik saja menghadirkan kamu, ya kan? Jadi kamu sudah tahu saya tadi kan, barusan. Ya, kamu dan ini sudah mengancam saya di depan. Mengancam gimana, orang saya lihatin kamu tok kok ngapa-ngapain. Kamu membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan apa? Pasukan serindel. Pasukanmu dan dia ada di belakangnya. Nggak ada. Saya tidak bisa melawan kamu dan ini. Masa? Katanya penguasa. Tapi kamu lebih kuat. Enggak. Yang kuat itu bukan saya, yang nyiptain saya. Jangan berurusan. Mau coba nggak sama saya? Katanya kamu kuat. Mau coba sedikit? Katanya kamu kuat. Saya tidak mau berurusan dengan kamu. Saya itu nggak ingin nyakitin kamu. Kalau kamu pingin meluapin amarah kamu itu sosoknya seperti ini, sombong. Jadi bicara aja lah terus seperti itu. Aja kamu jangan ikut campur. Enggak ikut campur kok. Dia enggak ikut campur. Ada dia ini. Belakangnya banyak. Iya, tapi kan dia nggak ikut campur kalau nggak diperintahin sama badan yang dimasukin kamu. Tidak bisa. Ya, otomatis ada yang melindungi. Enggak. Kamu juga. Kamu coba interaksi sama badan ini. Dia tidak mau. Suruh minggir. Pasti dia mau, karena dia itu tuanya. Tapi saya sudah tahu dia dan kamu. Iya, saya nggak bakalan. Saya hanya menggunakan tubuh saya sama anak ini sama. Nggak menggunakan. Bisa melawan kamu kan ini. Iya, coba saja. Tidak mau. Sama nggak mau. Ya. Kamu tahu nggak tadi di situ itu ada apa? Banyak. Di tempat itu ada aktivitas apa di rumah itu sebelumnya? Saya ingin makan di tempat itu. Saya berurusan dengan orang itu. Yang punya rumah atau bukan? Ya, ada pasukan saya. Pasukan apa? Katanya kamu penguasa. Tapi itu anak buah saya. Berarti secara tidak langsung kamu itu di situ punya anak buah di situ. Terus kamu itu
situ pengen cari makan di situ, merogotin orang-orang yang di situ, bahasa sakit orang di situ. Atas perintah siapa ataupun kamu? Ada yang perintah. Ada yang perintah, bener enggak? Kamu. Bener enggak atau kamu hanya bohong saja untuk Ya. mengadu domba manusia? Tidak. Saya diutus. Diutus manusia. Ya. Tapi kamu beneran enggak mengadu domba saya kan? Ataupun Saya tidak. Saya tidak bisa karena kalian terlalu kuat. Kenapa Saya kamu hanya diutus? katanya kamu penguasa? Pas tadi teman-teman saya masuk di situ di rumah itu, kamu kok keluar nggak bisa masuk atau gimana? Malah itu teman-teman kamu pada diambilin semua itu. Kan itu ada pagar tuh, pagar baru tuh. Ada sebuah dimensi yang menutup lingkaran rumah kan? Ya. Akhirnya kamu terdorong keluar kan, nggak bisa masuk. Tapi saya cuma disuruh. Cuma disuruh. Tapi kamu benar disuruh ataupun itu silat apa ya namanya? Cara kamu untuk membodohi kita ataupun mengelabui kita ataupun mengadu domba manusia? Apa benar-benar ada yang nyuruh? Ada yang nyuruh dari sebangsa-bangsa. Saya diikat. Kamu dikasih apa? Saya Disuruh. dikasih makan sebangsa kamu. Oh, berarti kamu dikasih majikan kamu. Ya. Majikan kamu kan dukun. Ya. Kamu dikasih makan oleh dukun, ya kan? Jadi dukun itu disuruh oleh majikannya. Berarti kamu tangan ketiga untuk ngancurin Ya. tuan rumah di situ. Ya, Seperti itu tugas kan? saya hanya untuk makan dan mengambil energinya. Nggak mungkin. Kamu itu disuruh mau pasti ada imbal baliknya. Ya, Saya tahu. tambah kuat. Nah, satu tambah kuat pasti. Yang kedua, kamu berhasil istilahnya mengelabui ataupun melencengkan sifat manusia untuk percaya kepada kamu. Jadi kamu mendapat suatu kehebatan ataupun kewibawaan dari bangsa kamu, ya kan? Dihormati di bangsa kamu. Ya. Kalau kamu nggak disuruh nggak dapat apa-apa itu nggak mungkin. Ya, saya tahu itu udah kewajiban kamu menggoda ataupun menggelincirkan manusia, iman manusia untuk seperti itu percaya kepada kamu, ya kan? Jadi kamu diutus untuk menghancurkan. Jadi kamu senang kalau ada manusia seperti itu kan? Nah, itu sebagian dari pendapatan kamu berhasil, ya kan? Ya tahu. Benar nggak? Saya cuma disuruh. Iya, tapi kan kamu dapat seperti itu. Kalau kamu nggak dapat seperti itu, nggak mungkin kamu mau disuruh, ya kan? Satu dapat makan, nggak susah-susah cari makan, kamu dapat makan sendiri. Yang kedua, kamu diangkat derajatnya oleh bangsa kamu, bisa menggelincirkan manusia, keimanan manusia untuk percaya pada dukun, ya kan? Benar nggak? Nah, yang ketiga, ya kan, kamu itu senang kalau ada orang seperti itu, ya kan? Benar nggak? Ya, benar nggak? Ya benar, saya mau keluar. Bentar dulu, bentar lagi. Ya, ini terlalu panas buat saya. Bentar, tahan dulu. Bentar ya. Beli energi. Udah nyaman? Ya. Nyaman nggak? Ya. Ada tak kasih energi masuk, nyaman? Tapi dukun ini terlalu kuat. Kamu bicara dulu sama yang punya tubuh. Tapi yang jaganya tidak mau. Katanya kamu kuat. Sebentar lagi, saya ada pertanyaan lagi. Saya kebun. Kamu keluar. Ya. Terima kasih atas informasinya ya. Kebun.
pemirsa, itu tadi sosok yang tadi saya temui di sana ya, yang tadi saya temui kebetulan sosok itu tuh mondar mandir di depan rumah itu tersebut. Jadi saya penasaran, kebetulan ini makhluk gimana itu kan, saya akhirnya penasaran, tak tarik tak kasih pencerahan, dan saya tanya. Ternyata entah itu benar atau salah, itu kan hanya tipu daya jin, saya nggak boleh percaya 100%. Entah itu benar atau salah, tadi bicaranya ada yang menyuruh anggota manusia juga yang menyuruh untuk mencelakai tuan rumah tersebut. Jadi kesimpulannya bahwasanya itu jin bisa menyakiti kita seperti itu, tapi tidak secara langsung gitu loh. Jadi dengan sihir mereka, karena mereka juga punya sihir gitu. Jadi enggak semuanya juga punya sihir, itu enggak. Jadi proses mereka itu panjang, ada yang biasa, ada yang seperti rakyat biasa juga sama, ada yang punya kekuatan dan seterusnya. Bahkan kekuatan itu tuh bisa dikatakan itu dia itu prosesnya juga lama dalam berpuasa, puasa apa ya namanya, bertapa, itu sama bertapa seperti manusia, ada tirakatnya seperti itu untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Jadi intinya itu dia juga berguru, dimana ingin orang mencari ilmu sama juga seperti jin mencari ilmu, berguru seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi jangan ditelaah mentah-mentah, kalian bisa dicerna. Kalau emang ada sisi baiknya diterima, dimanfaatkan. Kalau emang tayangan saya itu tidak bisa diterima dengan Anda ataupun tidak masuk di akal sehat Anda, dibuang jauh-jauh dan jangan ditonton. Karena ini saya sebagai apa ya, pemberitahuan kepada kalian yang tidak tahu. Jadi jin itu sifatnya itu sangat licik sekali seperti itu. Intinya kalau memang ada kata-kata saya yang baik, yang menurut kalian baik, kalian bisa diterima, ya monggo. Kalau enggak silahkan dibuang jauh-jauh dan jangan ditonton, agar tidak menimbulkan fitnah ataupun kegaduhan. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video kedua.